warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah kembali untuk dapat bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang sangat diistimewakan. Ya. Bulan yang di dalamnya itu terdapat beberapa peristiwa besar. Salah satunya seperti yang kita ketahui, ada perang Badar, kemudian ada juga pembebasan kota Mekah, gitu. Dan yang paling ditunggu dan akan terus terulang setiap bulan Ramadan, itu yang pertama ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, malam di mana semua pahala kita dilipat gandakan. Maka dari itu jangan disia-siakan. Dan yang paling penting adalah peristiwa nuzulul Quran. Nah, peristiwa inilah yang menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang diistimewakan, bulan yang sangat dirahmati oleh Allah. Alasannya seperti yang terdapat dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. Nah, apa isinya surat Al-Baqarah ayat 185? Yang pertama itu menjelaskan hikmah dari penghususan ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Ya, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan puasa itu ya tahunya. Tapi bukan cuma bulan puasa ya. Kenapa bulan Ramadan itu bisa disebut juga bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan hidayah terbesarnya, yaitu Al-Quran. Itulah alasan kenapa Allah memilih bulan Ramadan, memilih berpuasa penuh 1 bulan di bulan itu, karena itu diturunkannya Al-Quran. Nah, itu. Kemudian karena hal itu Allah memberikan kemurahan hati yang begitu besar pada bulan tersebut. Allah melimpahkan hidayahnya, melimpahkan rahmatnya, dan juga ampunannya. Bagaimana kita melihat hal tersebut? Yang pertama itu hidayah. Hidayah yaitu petunjuk dari Allah. Apa hidayahnya? Yaitu dia adalah Al-Quran. Allah menunjukkan hidayah terbesarnya kepada manusia, yaitu Al-Quran. Menjadikan bulan di mana Al-Quran itu turun menjadi suci, menjadi bulan yang suci. Itu kekuatan diturunkannya Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah melimpahkan juga rahmatnya. Bagaimana bentuk rahmat Allah pada bulan Ramadan? Nah, di hampir semua hari di bulan Ramadan, apapun ibadah kita itu akan dilipat gandakan. Kemudian yang paling banyaknya rahmat Allah ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, malam 1000 bulan. Malam di mana ibadah kita dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Kalau dilihat dari tahun, sekitar 83 tahun. Nah, coba bayangkan. Apakah kita kiranya akan sampai pada umur 83 tahun? Dan 83 tahun itu isinya ibadah semuanya. Nah, karena kita tidak tahu umur kita bisa sampai segitu banyaknya atau enggak, maka alangkah baiknya kita jangan sampai melewatkan kesempatan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ampunan. Allah memberikan keluasan ampunan pada bulan Ramadan seperti yang seperti namanya sendiri, Ramadan itu artinya panas. Maksudnya panas adalah panas yang menghapuskan semua dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang betul-betul bertaubat pada bulan Ramadan, insya Allah seluruh dosanya akan dihapus.
Itu keistimewaan bulan Ramadan yang begitu banyaknya itu karena nuzulul Quran, karena diturunkannya Al-Quran. Betapa istimewanya Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan? Ya tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Dan yang paling utama tentunya adalah apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena Imam Malik rahimahullah apabila datangnya bulan Ramadan, beliau menghentikan semua halakoh-halakoh ilmu, beliau menghentikan kajian-kajiannya terlebih dahulu untuk sementara. Karena apa? Beliau mengatakan, ini bulan Ramadan, sehingga kita harus berkonsentrasi dengannya, dengan Al-Quran maksudnya. Jadi ulama-ulama terdahulu sudah paham, ulama salaf terdahulu sudah paham betapa pentingnya bulan Ramadan dan betapa yang paling penting di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sampai halaqah ilmu juga ditutup untuk sementara. Hanya karena untuk bisa lebih bercengkrama lebih banyak dengan Al-Quran. Itu dia. Lalu memang kenapa Al-Quran begitu sangat diistimewakan? Alasannya yang klasik gitu lah ya. Yang pertama adalah karena itu adalah mukjizat. Betul, mukjizat dari Allah. Bukan hanya mukjizat biasa. Itu adalah mukjizat yang bukan hanya diberikan kepada utusannya saja, tapi juga diberikan kepada seluruh umatnya. Bukan hanya umat yang dulu hidup dengan Rasulullah saja, tetapi juga sampai kepada kita. Umat yang sudah jauh rentan waktunya dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah masih memberikan mukjizat itu kepada kita. Dan Allah sendiri yang menjaga mukjizat itu dari kekeliruan. Maka dapat kita lihat begitu besarnya mukjizat Al-Quran, begitu mulianya Al-Quran. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman hidup dari manusia. Manusia apabila tidak memiliki aturan, apabila tidak ada pedoman dalam hidupnya, maka akan kacau, maka akan tersesat. Ya mungkin awal-awal, oh iya, merasa bebas gitu ya, tanpa aturan, senang aja gitu. Tapi apa setelah itu? Mereka tidak ada kepuasan, tidak ada batasan, sudah rusak. Nah di sini petunjuk pedoman yang paling baik yang ada adalah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah. Allah sendiri yang menulisnya, Allah sendiri yang menyampaikannya. Gitu. Allah sendiri pula yang menjaganya. Maka dua hal itu sudah sangat memberikan alasan yang kuat bahwa Al-Quran itu sangat istimewa. Bahkan sampai bulan yang tadinya hanya sekedar bulan biasa, gitu ya. Ramadan itu tadinya bulan biasa, tapi karena Allah memilih bulan tersebut untuk diturunkannya Al-Quran, maka banyak sekali keistimewaan-keistimewaan pada bulan tersebut. Salah satunya bulan itu juga dipilih untuk puasa full, puasa Ramadan, ya karena itunya. Tepatnya kapan diturunkannya Al-Quran? Sekitar tepatnya adalah 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Masih Masehi, belum ada Hijriah karena memang diturunkannya sebelum Hijrah. Gitu. Maka itu ya, alangkah baiknya di bulan Ramadan ini melebihi bulan-bulan sebelumnya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Lebih dekat lagi, bukan hanya saja membacanya, gitu ya, tapi juga memahaminya. Kemudian apa? Kemudian mengamalkannya, gitu. Untuk sampai pada pemahaman Al-Quran, bagaimana? Dengan mempelajari ilmu-ilmu di sekelilingnya yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Nah, itu. Apa aja itu? Banyak. Misalkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, gitu ya, tafsir dan lain-lain. Maka ilmu-ilmu yang di sekelilingnya, ilmu-ilmu yang mendukung untuk kita memahami Al-Quran sama pentingnya dengan kita memahami Al-Quran itu sendiri. Nah,
Baik, dengan kita mampu memahami bahwa makna diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, semoga bertambah pula kecintaan kita, kegemaran kita terhadap pembacaan Al-Quran, kemudian mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan kita dapat mencapai tingkat derajat takwa dan juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.